Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosita Musikasari dengan NIM 5120210027 Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satyawacana. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Komunikasi Pertanian, yaitu dengan mereview jurnal. Jurnal yang akan saya review yaitu dengan judul Hubungan Karakteristik Petani dengan Tingkat Adopsi Inovasi Pembuatan Bokasi dari Limbah Ternak Sapi. Jurnal yang akan saya review yaitu Jurnal Kirana yang diterbitkan pada tahun 2021, volume 2 nomor 1, halaman 54 sampai 64. Nah, pada bagian pendahuluan, penulis menggambarkan bahwa Desa Cukur Gondang memiliki populasi ternak sapi yang sangat besar, yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan pupuk organik Bokasi. Namun, limbah kotoran ternak sapi yang ada di desa ini belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, di Desa Cukur Gondang, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama yaitu adalah tanaman jagung. Namun, tingkat penggunaan pupuk organik di Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati, ini masih tergolong rendah, yaitu sebesar 38%. Penulis juga membahas mengenai karakteristik sosial ekonomi petani yang ada di wilayah pedesaan tersebut, seperti usia, tingkat pendidikan, kemudian tingkat keterampilan, produktivitas, dan tingkat pendapatan yang rendah. Penulis menunjukkan bahwa adopsi teknologi baru seperti penggunaan pupuk organik, terutama Bokasi, dari limbah kotoran ternak sapi dapat dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai hubungan antara karakteristik petani dengan tingkat adopsi pembuatan Bokasi dari limbah ternak sapi. Di dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu survei dengan analisis data deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni tahun 2021 di Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dengan populasi petani sejumlah 196 orang. Nah, sampel itu diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu dengan jumlah 49 orang. Data ini digunakan untuk penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai instansi terkait. Nah, analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan korelasi Rank-Spearman. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat adopsi inovasi petani jagung mengenai pembuatan Bokasi dari limbah kotoran ternak sapi. Nah, pada bagian pembahasan ini menjelaskan bahwa tingkat adopsi petani jagung di Desa Cukur Gondang masuk dalam kategori rendah. Terkait hal ini berhubungan dengan karakteristik sosial yang dimiliki oleh petani di Desa Cukur Gondang tersebut. Nah, karakteristik sosial itu bisa meliputi umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, kemudian ada luas lahan, lama usaha tani, dan pendapatan. Analisis dari setiap karakteristik sosial terhadap dampak pada tingkat adopsi sebagai berikut. Yang pertama adalah usia. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa responden memiliki umur pada rentang 48 sampai 60 tahun. Nah, di mana rata-rata yaitu
sekitar 55 tahun. Sedangkan petani yang usia produktif itu dari usia 15 sampai 64 tahun. Terkait hal ini menunjukkan bahwa umur petani jagung di Desa Cukur Gondang termasuk dalam kategori produktif. Nah, umur petani ini menjadi tolak ukur di mana kita dapat melihat aktivitas seseorang dalam bekerja dapat bekerja dengan baik dan maksimal pada kondisi umur produktif. Kemudian yang kedua adalah pendidikan formal. Mayoritas tingkat pendidikan petani di Desa Cukur Gondang ini adalah sekolah dasar, di mana hal ini menunjukkan bahwa petani memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Namun, tingkat pendidikan petani ini masih tergolong kurang, sehingga penerapan inovasi pupuk bukasi dalam usaha taninya ini masih rendah. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan lebih sulit untuk menerapkan dan memahami adopsi inovasi. Kemudian yang ketiga ada pendidikan formal. Nah, sebagian besar petani ini aktif dalam pendidikan non-formal seperti diadakannya pelatihan, penyuluhan. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa petani yang mengikuti penyuluhan ini lebih cenderung mengadopsi inovasi baru karena mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang keempat adalah luas lahan. Nah, sebagian besar petani itu memiliki luasan lahan sekitar 0,5 hektar. Nah, 0,5 hektar ini masih masuk dalam kategori yang rendah karena sebagian besar lahan yang digunakan adalah lahan keluarga di mana dikelola secara turun-menurun. Oleh karena itu, petani sulit untuk menerima inovasi. Berbeda dengan petani yang memiliki lahan yang luas, mereka akan lebih mudah dalam menerima dan menerapkan anjuran dari penyuluh. Apabila petani memiliki lahan yang luas, maka petani dapat mencoba sesuatu yang baru pada sebagian lahannya, dan jika berhasil, petani akan melakukan penerapan inovasi pada keseluruhan lahan yang dimiliki. Kemudian yang kelima ada lama usaha tani dan pendapatan. Nah, lama usaha tani ini berpengaruh karena dilihat dari mayoritas petani cukur gondang ini berusaha tani selama 21 tahun, di mana petani ini sudah memiliki pengalaman yang lama dalam dunia pertanian. Oleh karena itu, petani di Desa Cukur Gondang dengan lama usaha tani yang tergolong lama, maka berpotensi dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu inovasi yang baru, yaitu pembuatan bokasi dari limbah ternak sapi. Kemudian pendapatan. Hasil analisis pendapatan sebagian besar petani di Desa Cukur Gondang ini yaitu 4.500.000 dan itu dalam setiap musimnya. Pendapatan ini tergolong rendah dan membuktikan bahwa petani takut untuk mengambil keputusan dalam menerapkan inovasi baru. Berbeda dengan petani yang memiliki modal yang besar, akan cenderung lebih berani dalam mencoba sebuah inovasi yang baru. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat adopsi inovasi petani mengenai pembuatan bokasi dari limbah kotoran ternak sapi di Desa Cukur Gondang masih rendah. Hal ini berkaitan dengan karakteristik sosial petani terhadap adopsi inovasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah umur, kemudian pendidikan formal, pendidikan non-formal, luas lahan, lama usaha tani, dan pendapatan. Upaya untuk meningkatkan tingkat adopsi inovasi yaitu dengan melakukan penyuluhan menggunakan metode pembelajaran yang sederhana agar mudah dipahami oleh para petani.
Kemudian penelitian ini memberikan informasi bagi pihak terkait untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan tingkat adopsi dan inovasi petani di Desa Cukur Gondang. Nah, hubungannya dengan materi perkuliahan komunikasi pertanian, yaitu di dalam jurnal ini menjelaskan tentang adopsi dan difusi, di mana mengenai karakteristik petani yang dapat menerima atau menolak untuk mengadopsi suatu inovasi yang baru, yaitu dalam pemanfaatan limbah kotoran dari ternak sapi untuk dibuat lokasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam tingkat adopsi inovasi itu ya, bisa dari usia, pendidikan formal, pendidikan non formal, kemudian luas lahan, lama usaha tani, dan pendapatan petani dapat meningkatkan tingkat pengadopsian inovasi. Nah, kemudian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.